Halo teman-teman semua, hari ini kita bakal bahas dua hal. Yang pertama kita bakal unboxing iPhone 11 Pro, dan yang kedua kita bakal bahas tentang pemblokiran IMEI di Indonesia. Di tangan saya sekarang sudah ada satu unit iPhone 11 Pro warna gold, storage-nya 256 GB. Di sini saya nggak sendiri, saya kedatangan satu teman saya dari M United Sale yang akan membantu saya menjelaskan tentang iPhone 11 Pro ini. Halo. Halo. Kita mau bahas ini ya, satu iPhone ya, 11 Pro, storage-nya 256 GB. Kebetulan kita dapatnya yang resmi Indonesia. Ini gua akan bahas 11 Pro ya. Ini salah satu contoh second hand. Nah, link deskripsinya kita bakal bahas. Kalau mau beli handphone second, ada di kiri atas ya, deskripsinya. Ini contohnya second, resmi Indonesia. Kondisinya masih bagus banget ini ya, orang yang pakainya ya, masih lengkap banget. Nah, kalau resmi Indonesia dia batok 18 wattnya, chargernya bulat begini ya. Kalau kita dari Inter, dia ada yang kaki 3, ada yang kaki 2, beda-beda ya. Nah, gue akan bahas sedikit spesifikasi standarnya aja, nggak akan terlalu detail. Yang pasti kameranya ada 3, semuanya 12 mega, ada wide, ada ultra wide, ada kamera tele. Dibanding dengan 11 Pro ini, saya punya 10R di sini. Secara fisikly dia lebih besar ya, 5,8 berbanding 6,1. Dan secara garis besar dia beratnya ini 194 gram. Di sini 188 gram. Tapi kalau dipegang serasa lebih berat 11 Pro. Mantep banget sih beratnya. Dan perbedaan mendasar dari 10R sendiri, layar ini udah OLED ya. Sementara yang ini masih IPS tapi Retina. Secara baterai pun menjanjikan banget ya. Memang sama-sama irit sih. Jadi perbedaannya adalah yang saya pernah coba itu 10R akan sedikit lebih irit karena dia layarnya masih IPS, sementara ini OLED. Tapi untuk pemakaian sehari-hari, dua-dua ini irit banget baterainya. Dan seperti kita tahu, kalau untuk ukuran layar sudah jelas ya, pasti pada tahu. Jadi main game, mau apapun gamingnya, mau Mobile Legend, mau PUBG, mau Call of Duty, semua dilibas dengan luar biasa lah. Walaupun RAM-nya hanya 4. Oh, kalau masalah kameranya kan ini 10R sama 11 Pro bedanya apa ya, Om? Nah, perbedaannya sebenarnya jadi begini, iPhone itu keluarnya kan setahun sekali ya. Nah, setiap setahun sekali itu walaupun sama-sama ini 12 mega ya, tapi ada perbedaan yang kalau kita rasain cukup signifikan ya dibanding brand-brand lain. Nah, sama-sama 12 mega tapi perbedaannya kalau 10R kan single, tapi dia ada portrait, ada kelebihannya. Makanya kenapa dia jadi best seller waktu itu. Nah, kalau ini dia ada wide lens-nya yang akan sama, ultra wide-nya yang jadi kunci. Betul. Nah, saya ada contoh beberapa foto tanpa edit, kita langsung ambil fotonya Pakai wide lens tuh. pakai wide lens, pakai lensa biasa, pakai wide biasa. Contohnya sebagai berikut. Om, kalau dari performa ini 10R sama 11 Pro bedanya apa tuh? Ini seperti kakak adik ya sebenarnya. Dia kan baru keluar setahun setelah 10R, 11 Pro. A12 Bionic dan A13 Bionic. Tapi kalau secara kita pakai di luar teori yang beredar ini, kalau saya pernah pakai 10R, saya pernah pakai 11 Pro ini kurang lebih 20% peningkatan kecepatannya, terus proses render video saya sering pakai iMovie ya, kalau tahu saya pernah sering edit pakai iMovie. Itu kerasa Om kalau misalnya 10R Kerasa banget, sekitar 20-25% lah. Makanya sebenarnya worth it banget sih untuk beli 11 Pro ini. Tapi untuk yang punya budget di middle,
alias 10 sampai 14 jutaan. Opsi iPhone 11 akan luar biasa. Karena menurut saya kita jarang-jarang juga sih pakai kamera yang tele. Nah, iPhone 11 itu kuncinya kenapa dia akan menjadi idola, karena kameranya dia ada ultra wide. Beda kayak XS Max yang kameranya wide dan tele. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat di online harga XS Max, XS atau XR harganya akan bersaing ya. Dan akan kalah stabil dengan iPhone 11, 11 Pro karena kuncinya di itu, kamera ultra wide. Kalau misal aku nanya, 11 sama 11 Pro itu peningkatannya di mana? Dan lebih begitu sih, maksudnya perbedaan-perbedaan signifikannya pasti kerasa banget. Kalau dari iPhone X ke 11 Pro secara layar mungkin mirip ya, mirip. Tapi kalau lu misalnya dari iPhone 7 atau 8 Plus atau dari XR lu pindah ke 11 Pro akan kerasa banget dari layar. Nah, rasanya gimana ya kita harus pakai. Pasti rasanya beda banget. Betul banget. Oh iya, satu lagi tuh yang orang juga banyak nanya nih ke Instagram aku, yang tentang email diblokir tuh di Indonesia. Nah, sebenarnya jadi begini. Ini sekalian pengetahuan gue juga ya. Nah, kalau lu beli iPhone Inter, mau beli baru atau second sebelum 18 April, jangan khawatir karena tidak akan diblokir, karena pemerintah akan pakai skema whitelist. Andai kan kalau semua diblokir, mungkin akan perang dunia ketiga kayaknya. Nah, jadi kemarin kan heboh-heboh tuh di Telkomsel, di Excel ya untuk registrasi itu sebagai bukti bahwa email kita tuh terdaftar di operator. Nah, untuk yang Inter jadi sekalian, jadi dia terdaftar di Kominfo juga. Makanya kan kita beberapa hari terakhir kan ada contohnya ya, ini ya SMS ya dari Kominfo. Nah, telah terdaftar. Nah, sekaligus buat yang pakai handphone Inter juga tidak khawatir akan diblokir. Nah, setelah 18 April ini kalau mau beli handphone baru garansi Inter bisa banget. Jawaban saya bisa banget, tapi kita akan ada jalur-jalur khususnya. Nah, ada beberapa jalur. Dengar-dengar Kominfo dan Bea Cukai akan bikin aplikasi sih biar kita simpel banget daftarnya. Tinggal bayar pajaknya, daftarin emailnya, jalan lagi seperti biasa. Nah, untuk yang handphone second jangan khawatir, semuanya masih tetap bisa dipakai sampai handphone itu mati. Begitu, jadi jangan khawatir email akan diblokir. Nah, yang pasti kalau mau beli handphone di toko-toko e-commerce ya, di toko-toko online, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, cukup tanya pelapaknya, tanya amankah emailnya. Kalau sudah second dan sudah aktif sebelum 18 April, tidak perlu ditanya email aman atau tidak aman, pasti aman kok, pasti aman banget. Makanya yang pasti justru yang harus kita tanya itu barangnya sehat atau tidak, aman atau tidak, pernah jatuh atau enggak, gitu ceritanya. Jadi so far oke kok. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau cari-cari handphone, mampir-mampir ya, kita ada beberapa lapak di e-commerce. Nanti ada di deskripsi di bawah ya. Kunci kita sama loh. Loh, kok bisa sih? Dari mana sih ini? Ini bukan endorse loh, kita beli loh. Ya, beli sama. Nanti channelnya ada di bawah ya. Bawahnya enak banget nih. Bagus sama orangnya juga. Mantap. Gue dapet diskon, lo beli dapet diskon? Beli gratis gua mah. Enak banget jadi kos. Oke, Om, makasih ya udah mampir ke channel saya. Terima kasih. Ya, buat teman-teman juga makasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan di-share ya teman-teman biar semua orang tahu bahwa tentang pemblokiran email dan tentang device dari Apple. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.